Faris dan kawan-kawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ini meneliti tentang agama Buddha. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep konsep ketuhanan gitu ya. Nah, dalam hal ini di sini saya akan membahasnya mengenai ini deh, konsep ajaran agama Buddha dan implikasinya terhadap kehidupan toleransi. Nah, di sini pertama kami menanyakan beberapa hal mengenai kepada narasumber umat berumah tangga bahwa di Buddha itu di agama Buddha itu ada 2 golongan gitu. Nah, yang pertama itu umat berumah tangga, lalu biku dan bikuni gitu. Seperti komunitas yang ada di dalamnya gitu. Jadi di dalam agama Buddha ini tuh terdapat 2 golongan. Mungkin kalau di kita itu ada alim ulama dan juga ada ya kita lah yang biasa gitu. Nah, kalau di sana itu ada umat berumah tangga dan yang kedua itu ada biku dan bikuni. Dan biku dan bikuni ini itu ya birawati gitu. Dia tuh tidak menikah gitu. Karena dia tuh tidak menikah. Nah, konsep ketuhanannya sendiri itu lebih mementingkan sifat-sifat ketuhanannya seperti maha pengasih atau maha penyayang gitu. Kalau secara personal bisa disebut juga sebagai Adi Buddha. Secara spesifik tidak berujung, tidak berawal, dan tidak berakhir. Untuk mendekatkan diri kepada Adi Buddha ini bisa ditempuh dengan cara meditasi. Nah, cara meditasi ini itu hampir mirip juga dengan yang cara kita gitu ya. Sebagaimana kita berkholwat atau menyendiri itu sama seperti yang diajarkan Rasulullah gitu. Menyendiri di Gujro. Baik, selesai. Sudah kita lanjutkan pada berikutnya. Silakan. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang reinkarnasi atau yang dalam agama Buddha itu disebutnya Punarbhava. Nah, jadi kesamaannya di dalam Buddha dan agama Hindu itu, mereka meyakini manusia yang saat ini hidup, kemudian mati, dan akan dilahirkan kembali. Nah, beliau atau pihak yang kita wawancara itu menjelaskan dalam agama Buddha terdapat istilah kelahiran kembali atau Punarbhava yang dalam agama Hindu dikenal dengan konsep reinkarnasi. Nah, kelahiran kembali ini gak mesti jadi manusia, tapi sesuai dengan pikiran dan perbuatan di kehidupan sebelumnya. Maka Buddha menekankan untuk memperbanyak berbuat kebaikan kepada manusia lainnya dan tidak menyakiti hati orang lain, serta ringan tangan dalam menolong sesama. Ya, oke, baik. Berikutnya, silakan. Selanjutnya, itu terkait tingkatan kasta dalam ajaran Buddha. Sebenarnya dalam ajaran Buddha sendiri, tingkatan kasta itu nggak ada. Yang ada hanya tingkatan orang suci. Nah, derajat kesucian ini tuh didasarkan atas Matapama, kemudian ada Saknagama, ada Anagami, sama Aratama. Siddhartha Gautama ini menolak adanya tingkatan kasta karena akan menimbulkan perpecahan di antara umat beragama gitu, di antara masyarakatnya. Nah, inilah yang menyebabkan Siddhartha Gautama tuh pada saat itu dimusuhi oleh masyarakat India dan agama Buddhanya itu nggak diterima. Padahal agama Buddha sendiri itu lahir di India gitu, tapi karena adanya tingkat
karena nggak ada tingkatan kata, jadi mereka ditolak gitu. Ya, silakan berikutnya. Siapa? Ya, Ya, terdengar suaranya? ya, ada. Terdengar? Ada ini ya, kan implikasinya terhadap kehidupan toleransi umat beragama kayak gitu. Jadi memang inti ajaran Buddha itu, tujuan ajaran Buddha itu yang paling utama tuh bukan kayak apa ya, kalau dalam Islam tuh bukan banyak-banyak pahala kayak gitu, tapi bagaimana cara dia memfokuskan untuk bermeditasi dengan Tuhan kayak gitu. Karena semakin kita bermeditasi dengan Tuhan kayak gitu, maka akan tercermin sikap-sikap kebaikan dalam diri kita kayak gitu. Makanya di Buddha sendiri ada yang namanya tuh kayak Pancasilanya Buddha lagi gitu ya, ada 5 sila, di mana kelima silanya itu mengarahkan kepada ya jangan untuk menghindari perbuatan asusila, yang intinya itu kepada perbuatan-perbuatan baik kayak gitu. Sekian. Ya, silakan satu lagi, ada atau dua, satu lagi, orang lagi. Sudah ada, sudah hadir. Sudah Pak, cuma 4 orang. Oh, cuma 4 orang. Oke. Kemudian kami persilakan kepada penyanggah. Penyanggah dulu untuk memberikan sanggahannya yang bukan pertanyaan, ya. Silakan. Siapa? Faisal, mau Faisal? Ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Prof? Ya, sudah. Halo? Halo, bagus Ya. sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5, ya dari kelompok 5, kebanyakan mulai dari saya mungkin, yaitu bahwasannya agama Buddha itu bisa atau juga memanjatkan doa atau berdoa. Tapi di sini bukan meminta gitu. Nah, walaupun banyak stigma negatif yang menjelaskan bahwa orang-orang Buddha yang datang ke tempat suci itu hanya meminta, tapi itu hanya sebuah tradisi saja. Bahwasannya agama Buddha mulai dari kalimat dan kebenaran yang Maha Esa, lalu yang keduanya itu kalimat perenungan, dan lalu yang ketiganya itu adalah memanjat. Terima kasih. Halo. Tampaknya ada kendala ini. Dilanjutkan kepada penyanggah berikutnya. Silakan. Iya, saya. Ya. Terdengar suaranya, Pak? Ya, bagus. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah disampaikan oleh pemateri tadi ya, ada puncak pencapaian ajaran Buddha yaitu fokus bermeditasi dan merasakan kehadiran Tuhan dalam jiwanya. Nah, yang saya temukan dalam beberapa artikel bahwasanya kebanyakan tradisi Buddha itu mengakui bahwa jalan menuju puncak pencapaian itu memerlukan 3 jenis pelatihan. Yang pertama itu ada kebajikan yang disebut dengan sila, seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri. Terus yang kedua meditasi, dan yang ketiga itu ada kebijaksanaan. Nah, dengan kata lain, dalam Buddha itu dengan seiring dengan tumbuhnya mental dengan bermeditasi, nah pengembangan etika dan pemahaman yang bijak juga diperlukan untuk pencapaian tujuan tertinggi. Nah, oleh karena itu, kecakapan meditasi itu tidak cukup karena meditasi itu hanya salah satu bagian dari suatu perjalanan menuju puncak pencapaian dari ajaran Buddha tersendiri gitu. Sekian. Masih ada lagi? Ya, siapa? Lanjutkan. Ya, saya Prof. Ya. Seperti yang kita tahu kan bahwa reinkarnasi dalam agama Hindu dan Buddha itu kan berbeda ya. Kalau dalam agama Hindu itu kelahiran kembali terjadi ketika setiap orang harus membayar pertanggungjawabannya atas perbuatan baik atau buruk
kehidupan terakhir, kelahiran kembali. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan terakhir, karena surga dan neraka bukan tempat yang kekal. Nah, dalam agama Hindu juga tidak diragukan bahwa ketaatan kepada Tuhan mampu membebaskan seseorang dari rantai kelahiran kembali. Nah, sedangkan dalam agama Buddha itu tidak percaya bahwa pengabdian kepada Tuhan dapat membawa seseorang ke nirwana. Begitu, Prof. Masih ada? Atau sudah selesai? Masih ada, Prof. Oh ya, silakan. Ada, Prof. Ya, silakan. Ya, disebutkan dalam artikel bahwasannya ibadah umat beragama Buddha itu kan dilakukan pada bulan purnama. Nah, kenapa? Karena bulan purnama itu disebut juga dengan Waisak. Waisak sendiri diambil dari bahasa Pali, yaitu Wesaka, sedangkan dalam bahasa Sanskerta disebut Waisaka. Ibadah Waisak ini terdapat pada bulan Mei, dan Waisak itu untuk memperingati 3 peristiwa, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Buddha Goya. Dan yang ketiga, Buddha Gautama Parinibbana wafat. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, Prof. Tadi ya. Salah mungkin. Boleh diulang mungkin ya? Boleh. Ya, mungkin dari saya bahwasannya agama Buddha itu juga memanjatkan doa gitu atau berdoa. Tapi di sini berdoa itu bukan meminta, walaupun banyak stigma negatif yang datang ke tempat suci itu hanya untuk meminta gitu, orang Buddha yang dapat datang ke tempat suci itu hanya meminta, tapi itu hanya sebuah tradisi. Nah, di sini bahwasannya agama Buddha itu berdoa mulai yang pertama kalimat pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu yang kedua kalimat perenungan, dan yang ketiga itu memanjatkan harapan. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan ini tiba saatnya untuk yang akan bertanya, dan sudah ada yang akan bertanya, Saudari Ajeng, ya, dipersilakan untuk bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Prof, sudah mempersilakan saya untuk bertanya. Yang pertama ya, izin bertanya. Ajeng tuh suka ngelihat biksu itu botak. Nah, itu memang harus botak atau bagaimana? Terus untuk pakaiannya juga seperti kayak warna oranye gitu. Nah, itu memang harus seperti itu atau memang ada simbol kah atau bagaimanakah? Nah, yang kedua ini Ajeng juga lihat bahwasannya di daerah Bali itu kan mayoritasnya Buddha ya. Nah, di sana tuh suka ada sesajen gening. Nah, itu tuh sesajennya itu untuk ritual apa, dan apakah di sesajen itu ada simbol-simbolnya kah, seperti itu, Prof? Itu pertanyaannya mengenai botak dan sesajen ya. Boleh dijawab, tapi sebelum itu kayaknya ini Zoom kita yang seharusnya tidak ada batas waktu, karena Zoom ini adalah Zoom Prodi, tetapi tadi ada peringatan 10 menit kemudian harus diulang kembali, ya. Jadi perhatian saja kalau bicara nanti sambil lihat kamera, sambil melihat itu. Dan kalau tertutup, nanti kita akan cepat kembali. Dan jangan ada yang meninggalkan tempatnya atau masuklah semua kepada ini. Silakan yang akan menjawab dari siapa? Dari Saudara Faris atau siapa? Iya, izin menjawab terkait pertanyaan Ajeng. Untuk yang rambut botak sama pakaian itu memang itu menjadi simbol dari si biksunya itu sendiri kayak gitu. Kenapa sih harus seperti itu? Ini tuh kalau dalam agama Buddha itu tuh membedakan kalau misalkan dia itu seorang biksu dan bukan kayak gitu. Jadi kenapa dibedakan? Itu karena tadi ya biar jadi pembeda. Kayak misalnya petinggi atau ulama-ulamanya, istilahnya ulama-ulamanya di Buddha pun itu secara pakaian tuh berbeda-beda. Kalau misalnya biksu, ya itu warnanya oranye. Tapi ada yang kayak kemarin di wawancara sama kita itu juga seorang pemuka agamanya di Buddha, tapi dia mengenakan baju warna putih kayak gitu. Itu membedakan kalau dia mah bukan seorang biksu, tapi cuma seorang
pemuka agama biasa aja kayak gitu. Itu lebih ke menjadi ciri khasnya aja sih supaya menjadi pembeda kayak gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Untuk yang belum menjawab itu jawablah pertanyaan yang hubungan dengan subsajen ya, silakan. Izin menambahkan. Ya. Pertama kan tadi udah dijelaskan ya, di Buddha itu ada orang yang biasa, ada orang bihu atau bihuni gitu. Nah, syarat menjadi pemuka agama atau bihu itu adalah apa? Dia tuh harus bisa menghindari keduniawian gitu. Maka dari itu kepalanya harus gundul, terus bajunya juga beda sama yang lain gitu. Memang harus sederhana lah gitu dibanding orang-orang masyarakat biasa gitu. Gitu. Ya. Kemudian mengenai sesadiannya yang belum terjawab. Iya, izin menjawab. Sepengetahuan saya, jadi sebenarnya sesajen itu lebih ke penyerahan penyerahan ibadah lah. Sama mungkin di kita pun seperti itu gitu. Jadi tetap kayak memberikan sebuah penghormatan ke alam gitu. Nah, itu hampir sama seperti yang biasanya tradisi-tradisi kita kayak kepala kerbau gitu kan. Nah, itu tuh kayak ngasih gitu loh. Ini loh persembahan dari kita untuk kalian di alam sana. Nah, itu hampir sama seperti itu. Mungkin jawaban saya segitu, Prof. Untuk sesajen. Oke. Izin menambahkan juga, Pak. Ya, silakan yang mau menambahkan siapa? Widya. Siswa dulu, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau yang Siswa temukan mengenai pakaian biksu dan biksuni gitu ya, atau biku dan bikuni pada zaman Buddha itu terbuat dari potongan kain bekas penutup mayat. Hal ini tuh dikarenakan agar tidak, jadi pakaian itu agar tidak menjadi suatu bahan untuk menyombongkan diri gitu ya, dan bukan untuk mempercantik diri. Jadi pakaiannya itu hanya untuk sekedar melindungi diri. Iya. Gitu, Pak. Oke. Silakan Widya. Cukup, silakan Widya. Cuma mau ini aja sih Pak, kalau sepemahaman Widi, di Bali itu yang terbesarnya bukan Buddha ya, tapi Hindu. Kayak gitu. Ya. Oke. Silakan yang mau bertanya berikutnya. Alhamdulillah ada telepon dari saya. Assalamualaikum. Oke. Sebentar. Saya sedang kuliah dulu nih, sebentar ya. Saya sedang kuliah. Ya. Ya, tunggu aja sebentar. Nanti ada yang ke situ. Siap. Itu. Salam. Silakan siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Prof. Di sini saya bertanya tentang biksu dan bikuni itu. Alasan mereka tidak menikah itu utamanya agar apa gitu? Alasan mereka tidak menikah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara membedakan candi Hindu dan Buddha gitu, terletak di mana perbedaannya? Ya, terima kasih. Silakan jawab.
izin menjawab untuk pertanyaan Naufal. Apa sih alasan utama seorang biku dan bikuni itu tidak menikah kayak gitu? Seperti yang disampaikan sebelumnya, kalau misalkan tujuan beragama Buddha itu dia tuh gimana caranya biar fokus bisa bermeditasi dan bersatu dengan istilahnya itu Tuhan masuk ke dalam jiwanya kayak gitu. Akhirnya mereka meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi kayak gitu dalam rangka untuk bisa fokus ke dalam meditasi dengan Tuhannya itu. Akhirnya karena alasan terbesarnya sih itu yang meninggalkan segala hal kebahagiaan duniawi, melupakan segala hal kebahagiaan duniawi untuk apa? Untuk mencapai jiwa atau meditasi agar bisa bersatu dengan istilahnya bersatu dengan Tuhannya itu gitu. Iya. Siapa lagi yang mau jawab dari yang lainnya? Ini masih ada banyak orang. Ini saya izin menambahkan, Prof. Iya, oke. Ya, di sini perlu diketahui juga ya, perlu ditekankan juga bahwa di Buddha itu selibat para anggota sangha ada sesuatu yang memalukan terkait seksual itu sendiri gitu. Tetapi karena keinginan sensual itu sendiri adalah sebuah belenggu untuk mencapai kebebasan. Nah, makanya kenapa di para biku dan bikuni itu tidak menikah itu karena memang tadi yang sudah disebutkan juga oleh pemateri sebelumnya bahwasannya itu langkah meditasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya gitu. Iya. Masih ada atau Izin ada? menjawab. Ya, silakan. Izin menjawab Ya, pertanyaan Naufal. Yang kedua, apa sih bedanya gitu antara candi orang Hindu sama agama Buddha gitu ya? Itu bisa dilihat dari fungsi, terus dari bentuk candinya juga gitu. Nah, kalau dari fungsinya, candi Buddha itu dibangun itu untuk